Saya harus bilang sekali lagi, ini direkayasa untuk kemudian ditampilkan sangat jelas begini. Seakan-akan ada adamnya. Seakan-akan ada adamnya. Padahal itu posisinya ada di sini, ada di bawah stempel. Sekarang posisinya di tempat Bambang Rudiarto itu tertutup pas foto. Beda posisinya, tertutup sebagian dengan pas foto dan ada di sini. Jadi jangan ngawur, ada orang-orang yang kemudian bilang semua ada, dia tidak cermat. Yang tidak cermat itu orang-orang yang tidak melihat posisinya. Dulu amat cotrot aja kita permasalahkan karena beda. Jadi yang namanya ijazah itu dengan pembandingnya itu harus sama. Kalau ternyata ijazah ini nanti ternyata pembandingnya sama, lah belum tentu pembandingnya juga asli. Bisa juga pembandingnya palsu semua, gitu loh. Palsu dibandingkan dengan palsu, hasilnya palsu. Tapi kalau ini dibandingkan dengan ini, itu namanya tidak identik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tengok kiri kanan. Ya saudara sekalian, kami kumpul di suatu tempat, tapi tidak boleh disebutkan tempatnya di mana. Lain lagi ini ya. Yang jelas di suatu tempat di Jakarta. Kerja kita memang kumpul-kumpul sambil berpikir. Iya, Jakarta Utara nggak usah ya. Nggak perlu. Tapi Saya tahu kita tuh kemana-mana. oke, ini baru saja kita menghadiri pengukuhan dokter beneran. Bahkan saking benerannya itu sudah saya bikin pantun. Pantunnya apa tadi ya? Pantun. Menarik. Apa tadi pantunnya ya? Aduh lupa saya pantunnya. Nanti kalau saya ingat pantunnya. Oh ya. Oh ya. Jangan pernah minum air di keran. Oke. Walau badanmu sudah merasa tepar. Cakep. Ya kan. Mas Didit promosi dokter beneran. Oke, cakep. Beda ngalah-ngalahin respon sianipar. Dokter eng ding eng. Enggak lah, kita bercanda Mon ya. Gitu. Anda tapi serius ini. Bercanda serius. Kalau soalnya balasnya dia nggak karu-karuan tuh. Oh iya, ngaco lah. Aduh, jadi kita bercanda dia balasnya nggak karu-karuan. Gitu. Nggak asik ya. Kalau bercanda tiba-tiba main polisi-polisian nih kayak apa aja. Ya, sebelah kiri saya Mas Didit. Dokter. Dokter yang tidak lagi pakai kandidat. Sejak beberapa jam lalu sudah dokter penuh. DP dia sudah, down payment. Dokter penuh. Mas Didit Wijayanto Wijaya. Sebelah kanan saya Mas Roy Suryo. Dokter beneran juga. Dokter beneran juga. Itu yang tengah juga dokter beneran juga. Ya. Kemudian yang sono nggak tahu dokter atau Rencana mau ambil dokter di London. oh di Kayak London. gitu. Oke, rencana. Tapi nggak tahu dokter di London, Tapi- London Beauty Care apa Oke. gitu. Atau London School London School. Public Relation yang ada di itu ya. Dan dia sudah mendapatkan promotornya namanya Janes Siahaan. Maksudnya ayo Mike gitu. Maksudnya promotor ayo Mike gitu ya. Gitu. Tapi asli ya. Asli ya. Tidak ada intention untuk membohongi yang penting. Jadi sobat sekalian, ada dua isu yang kita mau bahas. Isu pertama adalah soal terkait dengan rombongan pengacara Jokowi yang datang ke Jokowi. Iya. Yakub Hasibuan CS Datang ke Solo. datang ke Solo. So of course dia mengatakan sebentar lagi bakal P21 ya kan. Dan kemudian Pak Jokowi siap. Ini Akan menunjukkan. udah terlalu lama siap menunjukkan ijazahnya.
Dan yang kedua, dia bilang ini kalau Mas Roy dan Dr. Tifa mau kasus ini dihentikan, ya minta RJ dong. Ya, jadi seolah-olah cuma RJ doang jalan untuk menghentikan satu kasus itu. Jadi kita harus pahami bahwa banyak jalan menuju penghentian kasus. Nanti Mas Didit akan sebutkan dalam KUHP paling tidak ada 10. RJ cuma salah satunya saja. Kedua, pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau mau menunjukkan ijazah yang dipersoalkan yaitu ijazah S1 UGM, ijazah yang mana? Karena ijazahnya kan sudah disita Polda Metro Jaya, ya kan? Itulah ijazah satu-satunya yang boleh ditunjukkan di pengadilan. Karena itulah yang diklaim sebagai ijazah yang asli, diklaim ya. Karena itu tidak boleh lagi pakai ijazah yang lain. Harusnya kalau mau mengadakan penelitian dan lain sebagainya, ijazah itu harusnya. Nah sayang ternyata Resmond Eng tidak bisa mendapatkan tidak mendapatkan akses untuk itu sehingga dia masih melakukan penelitian terhadap spesimen yang lama. Itu pun dia perbesar dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa minta ya. Dan kemudian untuk Michael, saya mau bicara juga mengenai bagaimana perkembangan Endgame karena Anda termasuk manajemennya kan ketika ini sudah digugat dan bagaimana perkembangan bahwa Respon punya peluang untuk digugat kasus-kasus lainnya. Nanti silakan Anda eksplorasi, tetapi tentu ini tidak terkait dengan struktural Troya ya. Hanya kita ingin mengetahui Anda sebagai narasumber. Nah sekarang Mas Roy dulu, Mas Roy. Mas Didit dulu. Dokter dulu. Jadi Mas Didit ya. Ketika ada isu bahwa kasus ini kita minta hentikan, tiba-tiba sana nih kalau minta hentikan RJ dan bahkan secara terang-terangan di Reskrimum masih mengatakan walaupun sudah dikasihkan masih terbuka untuk RJ. Ya kan kira-kira gitu. Oke. Nah, silakan Mas Didit komentar. Sebaik-baiknya seperti dokter beneran. Siap. Baik, kalau saya terima kasih dulu atas kehadiran semua, Bang Refli, Mas Roy, ya, dan Mr. Michael Sinaga juga hadir tadi, dan beberapa orang yang hadir di sana. Ada 2 Roy, 1 Roy Martin, ya, selalu bertopi sekarang. Ada Pak Narko, Pak Muryono, Laksma Muryono, ya. Kemudian ada teman-teman semua, ada Pak Paus Topo. Ada Komandan Pasukan Khusus Pengawal Presiden. Ah, Namanya kalau enggak terserah. ya, Letkol Borlak, ya kan. Nah, jadi dari Kopassus juga. Nah, jadi kalau SP3 ini sebenarnya barang lama. Ini SP3 bukan barang baru. Kalau dibilang sekarang harus RJ baru namanya SP3, saya mau berpantun. Ya. Bukan kalau jangan minum di air keran. Betul. Dan jadi tepar. Betul. Nah, Jadi dokter beneran beda sama responsif nipar. jadi begini, kalau cuman mengandalkan RJ baru bisa SP3, itu saya bilang buah kecapi sayur lo deh. Capek deh. ya. Jadi kalau yang namanya SP3 itu barang lama dari dulu. Kalau zaman KUHP yang lama itu ada yang namanya tidak cukup bukti, kemudian bukan perkara pidana, dan karena demi hukum. Demi hukum ini banyak. Ada yang karena tersangkanya meninggal dunia, perhalangan tetap, ya kan. Kemudian juga ada demi hukum karena daluarsa. Nah, kemudian juga ya perluasan pra peradilan itu penetapan tersangka itu dicabut. Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu banyak yang menjadi cikal bakal SP3. Jadi SP3 ini banyak sekali. Nah, bahkan bukan SP3, SP2 lidik sekarang dikenal. Jadi ada kekeliruan penerapan hukum. Nah, contohnya, ada satu kasus. Ada orang yang bukan orang perbankan,
dilaporkan pasal perbankan. Kemudian terjadilah gugatan perdata. Ternyata yang dilaporkan malah menang perdatanya. Ya siap-siap SP2 lidik. Nah itu kan SP2 lidik cikal bakal SP3. Dan saya harus terus terang bilang SP2 lidik itu juga jajaran Polda. Surat penghentian penyelidikan. Ya sama dengan SP3 tapi di tahap penyelidikan. Meskipun zaman dulu kita nggak kenal itu belum tidak ada di KUHAP. Tapi oke lah itu salah satu betul. Nah, tapi karena apa? Kalau yang namanya penyelidikan belum sampai naik ke belum naik ke penyidikan itu karena tidak ada unsur pidana. Nah, ketika sampai unsur pidana naik ke tahap penyidikan, disitulah mencari yang namanya tersangka. Kalau tersangka tidak ditemukan, ya harus dihentikan. Begitu. Nah, jadi saya bilang sekali lagi, yang namanya SP3 itu tidak semata-mata mengandalkan RJ. RJ ini bahkan sebelum-sebelumnya hanya berlaku bagi perkara delik aduan. Jadi kalau yang bukan delik aduan, penyidik malah bilang silakan, ini perkara delik yang bukan delik aduan. Jadi apabila perkaranya sedang diproses penyidikan, di sini hanya menyatakan bahwa si korban tidak menuntut lebih jauh. Misalnya penipuan. Meskipun penipuan ini ambigu ambivalen ya. Bahwa kalau nggak ada pelapornya, nggak ada korbannya, ya susah ini sebenarnya diproses. Tapi penyidik bersikeras karena ini bukan delik aduan, tetap diproses. Tapi akan memperoleh keringanan. Tapi kalau tidak ada unsur penipuannya, nah tidak terbukti, tidak cukup bukti, di SP3 di situ. Jadi bukan RJ dasar hukumnya. Nah RJ baru dikenal belakangan karena memang dari pihak kepolisian sudah membuat satu percobaan dalam percobaan untuk menjadi satu konsensus bersama. Kalau ada perdamaian buat apa sih? Ya, tapi RJ pun itu dibatasi di KUHAP baru. Ya, dengan ancaman yang 5 tahun ke atas ya nggak bisa. Di atas 5 tahun, ya. Jadi intinya ya RJ nggak bisa RJ-RJ-an. Nggak bisa. Nah betul. Jadi, nah ini kayaknya sekarang lagi tren dipaksakan gitu loh. RJ. Nah, jadi sekali lagi RJ bukan adalah dasar SP3. RJ hanya salah satu alasan untuk SP3 ya, bisa. Tapi tidak bisa dilakukan dengan membabi buta. Gitu ya. Itu. Sekali lagi kalau memang dibilang kalau minta SP3 harus dilakukan dengan RJ. Ya itulah tadi pantun saya. Capek deh. Ya demikian. Terima kasih. Memang Mas Didi capek dari semalam menyiapkan promosi ini. Kita aja yang datang capek juga ya kan. Apalagi tuan rumahnya. Memang kalau kita lihat ketentuan KUHAP yang baru, sobat sekalian, sebagai pelengkap Mas Didi tadi, pasal 24 KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban, tersangka atau keluarga tersangka. Ayat 2-nya ini penting. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena tidak terdapat cukup alat bukti. B. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. C. Penyidikan dihentikan demi hukum. D. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. Ya. E. Kedaluarsa. F. Tersangka meninggal dunia. G. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. H. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Nah, ini baru H. I. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Kayaknya 50 juta kategori 2 nih ya. Atau
J. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ada 10. Dan RJ hanyalah salah satu sebab saja. Jadi aneh sekali kalau misalnya Mas Roy menganggap bahwa ada kesalahan-kesalahan fatal prosedural, hukum formil, lalu kemudian meminta sekarang ini bolanya di Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus ini, seolah-olah ada persepsi Mas Roy menyerah. Nah, ini yang kita lihat. Dan dalam perspektif lain orang mengatakan, lah kenapa capek-capek untuk dihentikan? Karena kan tanggung. Nah, walaupun kita sudah berkali-kali jawab bahwa kasus Mas Roy ini bukan kasus pembuktian ijazah loh. Ujung-ujungnya nanti oke. Silakan Mas Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita ketemu, gak usah disebutkan tempatnya di Jakarta Utara ya, karena memang kita tuh sering pindah-pindah ya. Kadang di Jakarta Selatan, kadang Jakarta Barat, Timur, nah, kali ini Utara. Kadang di Jakarta Pusat. Itu menunjukkan kalau kita tuh nomaden. Nomaden tuh gak punya buir. Iya. Oh malah banyak buir ya. Nah itu biar mancing. Tapi yang jelas sekali lagi kita berbahagia sekali ya Pak Didit ya, Pak Dokter Didit. Karena mati satu, mati itu jadi zombie. Ya, mati satu tumbuh 1000. Nah, yaitu mati satu dokter palsu ya gitu, kemudian tumbuh dokter-dokter beneran. Jadi saya tadi jadi teringat peristiwa seperti ini Mas Refli. Nah kalau ini dulu ketika wisuda S1 masih ada tuh foto saya tuh tahun 91, ini wisuda S1 ya, ini wisuda S2 bersama istri tercinta tuh ada tuh fotonya. Nah ini tadi Pak Didi tadi melakukan seperti ini. Nah jadi ada pedel memimpin para guru besar datang. Itu kalau pernah wisuda pasti ngerti ya pedel itu apa. Pedel. Oh bukan pedel lain, ini pedel. Ya kalau pedel itu main ya. Tadi di dekat kampus kayaknya ada lapangan padel juga kayaknya. Ada. Ada pudel lah ya. Ada pudel tuh saudaranya si Asuhan itu. Nah itu pudel. Kalau ini pedel ya. Jadi tadi kita lihat prosesinya hampir sama. Jadi ada guru-guru besar, ada profesor, kemudian tadi Pak kandidat ya, tadi namanya kandidat doktor tadi di promovendus ya. Nah kalau cowok itu promovendus, kalau cewek itu promovenda ya, itu dipromosikan untuk kemudian mengucapkan atau membaca pidato untuk menyampaikan dia dalam sidang senat terbuka. Dan sidang senat terbukanya kebetulan cocok sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Didit, yaitu tentang pra-peradilan, tentang praper, dan beliau menyampaikan sesuai dengan KUHP yang baru dan KUHP yang dulu beliau bikinnya masih zaman KUHP lama ya, KUHP lama. Kemudian di tengah-tengah perjalanan KUHP-nya berganti sehingga kita bisa merasakan ya bagaimana susahnya orang kalau kandidat dokter beneran ya itu kemudian membongkar. Dan itu memang boleh membongkar gitu karena aturannya berbeda. Ini berbeda dengan orang yang tidak ada barang bukti yang berbeda, preparatnya tetap sama, tiba-tiba di tengah jalan otaknya dirotasi sama otaknya itu ditranslasi, berubah kesimpulannya. Lah kalau itu ya sedeng udah pokoknya. Kayak gitu ya. Jadi tadi peristiwa ini terjadi, jadi sekali lagi selamat ya gitu atas keberhasilannya menjadi dokter yang dokter beneran ini ya gitu. Dan bukan dokter ya gitu lain. Nah yang kedua saya ingin jawab Mas Refli ya gitu. Jadi artinya memang kemudian tadi jelas betul kan disampaikan bahwa RJ atau restoratif justice itu hanya satu syarat saja di antara berbagai syarat yang lain. Dan itulah yang kami tempuh. Maka kami sekali lagi itu tidak kehilangan akal. Kami itu punya banyak cara, punya banyak langkah yang untuk dilakukan termasuk ke MK, termasuk juga melalui CLS dan sebagainya. Hasilnya mungkin ada yang mengatakan kok enggak berhasil Mas? Oh, enggak, tunggu dulu ya karena kita tidak hanya kemudian ngikutin gitu saja kayak kerbau yang kemudian dicokok hidungnya harus ngikut gitu. Karena yang penting apa? Tetap kita harus mencari atau mengejar yang namanya ijazah 99,9% palsu ini. Ya, ini harus dikejar. Apakah kalau kemudian atas nama hukum ya atas
dasar yang ada, kemudian kasus dihentikan, apakah pengejaran terhadap ijazah ini berhenti? Loh, kalau Mas Refli, kalau kemudian kasus yang sekarang yang di Polda Metro diteruskan, yaitu fitnah dan pencemaran nama baik, itu tidak membuktikan ijazahnya kok. Itu kan hanya mengejar fitnah saja dan mengejar pencemaran nama baik saja. Ujaran kebenciannya. Jadi itu tidak membuktikan ijazahnya asli apa enggak. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan, saya akan menunjukkan ijazahnya. Mana? Dari dulu ijazah itu ditanya-tanya terus di berbagai sidang nggak pernah. Sampai ada 2 sahabat kita, Gus Nur dan Bambang Tri, ya, sampai kemudian dipidana gara-gara fotokopi waktu itu. Sekarang udah mending, agak maju dikit karena sudah ada yang diposting oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April tahun yang lalu. Nah, tapi postingan Dian Sandi itulah yang sedikit kalau kita bicara, ini yang sekarang jadi rame. Karena postingan Dian Sandi yang tadinya seperti tadi ya, itu tidak kelihatan watermark, tidak kelihatan emboss, dan itu juga sama seperti RJ loh ya. Artinya watermark dan emboss itu bukan satu-satunya syarat. Ijazah itu banyak sekali syaratnya, foto terutama. Apakah itu fotonya Jokowi? Enggak sama sekali. Apakah lintasan itu juga enggak? Apakah itu bisa jadi ijazah itu tanpa ada skripsi? Enggak bisa juga. Jadi enggak bisa ngejar-ngejar hanya soal emboss dan kemudian soal watermark. Dan yang paling konyol, barusan kan ada. Saya ulangi lagi sekarang. Dukungan kami terhadap seorang peneliti muda yang cerdas yang bernama Topi Merah, yang waktu itu kemudian menganalisis ketika ada tayangan ini di TV swasta ya seminggu yang lalu ya, dan kemudian tayangan ini dipermasalahkan. Dan ini nanti akan beredar, kita tunggu saja ya. Sebuah ancaman intimidatif ya dari seseorang kepada Topi Merah. Ya, hanya ancamannya 7 hari. Kalau tidak, karena apa? Karena Topi Merah dianggap sudah menyebarluaskan data pribadi. Nih. Loh, data ini coba lihat. Perhatikan dengan mata kepala baik-baik ya. Sama enggak gambar yang ada di belakang ini? Ya, dengan data ini. Ini namanya plek ketiplek. Sama persis. Ya, kalau tayangan di TV ya ini. Ya, jadi artinya sesuatu yang sudah pernah dipublish, apalagi di layar TV nasional, itu sudah menjadi milik umum, dipublish. Dan akhirnya ketika kemudian Topi Merah berhasil menemukan kata yang unik di sini, yang sekarang jadi viral. Saking viralnya, salah satu user di Sentana TV tadi ada yang namanya Gajah Adam. Itu ada itu ya, Mega. Nanti ceritain tuh. Ada komentarnya. Apa salah satunya? Ini sedikit aja. Komentarnya selamat siang dari Gadaj Adam. Itu ya. Nih Gajah Adam nih. Ya, luar biasa kreatifnya orang-orang Indonesia. Ya, jadi Mas Adam. Ya, selamat. Selamat Mas Adam. Ya, jangan main-main dengan netizen Indonesia. Sekarang setelah ini kemudian dikatakan itu di semua ijazah ada kok. Di tempatnya almarhum Bambang Rudi Hartarto ada. Tapi posisinya beda. Coba perhatikan di tempatnya yang seolah-olah disebut posisinya punyanya Jokowi ya. Itu letaknya itu ada di padahal ini pun sebenarnya nggak nampak. Tapi oleh seseorang yang kemudian tampil di TV itu direkayasa. Saya harus bilang sekali lagi, ini direkayasa untuk kemudian ditampilkan sangat jelas begini. Seakan-akan ada Adamnya. Seakan-akan ada Adamnya. Padahal itu posisinya ada di sini. Ada di bawah stempel. Sekarang posisinya di tempat Bambang Rudi Hartarto itu tertutup pas foto. Beda posisinya, tertutup sebagian dengan pas foto dan ada di sini. Jadi jangan ngawur, ada orang-orang yang kemudian bilang semua ada, dia tidak cermat. Yang tidak cermat itu orang-orang yang tidak melihat posisinya. Dulu amat cotot aja kita permasalahkan karena beda. Jadi yang namanya ijazah itu dengan pembandingnya itu harus sama. Kalau ternyata ijazah ini nanti ternyata pembandingnya sama, lah belum tentu pembandingnya juga asli. Bisa juga pembandingnya palsu semua, gitu loh. Palsu dibandingkan dengan palsu, hasilnya palsu. Tapi kalau ini dibandingkan dengan ini, itu namanya tidak identik. Nah, jadi itu yang kemudian kita sampaikan. RJ sekali lagi bukan satu-satunya jalan, Mas Refli. Dan sekaligus juga masih ada cara yang lain, tapi bukan hanya soal sekedar hanya watermark dan emboss, apalagi alat yang katanya ditunjukkan ini kemudian disampaikan, jadi ada yang kemudian mengintimidasi, bahkan mengancam dengan 7 hari, ya, gitu. Kalau tidak memberikan keterangan kepada si pengirim WA itu, saya belum bisa tampilkan WA-nya karena belum ada izin dari yang bersangkutan, ya, tapi WA-nya ada.
Dan kemudian itu sudah benar-benar merupakan hal yang sangat tidak bagus. Kalau yang kemarin orang yang sama sih. Yang kita tampilkan adalah orang yang bikin status di WA. Kalau status di WA itu kan semua orang lihat. Lah kalau WA ini adalah personal to personal. Ya person to person. Itu masih bersifat pribadi. Ya itu belum kita tampilkan. Tapi intinya apa? Topi merah kita support betul. Ya karena apa? Apa yang dia teliti, apa yang dilakukan itu adalah merupakan fakta masyarakat, fakta kebenaran. Dan memang bukti ini memang sudah ditampilkan di TV nasional. Dan itu hanya satu bagian saja atau satu variabel saja dari ketidakaslian ijazah yang kita sampaikan 99% itu palsu. Soalnya bukan hanya soal ijazah itu ya. Bukan karena apa? Karena yang namanya skripsinya juga palsu. Jadi skripsinya yang tidak ada lembar pengujiannya, kemudian nama pembimbing skripsinya itu sudah tertulis profesor, padahal dia sebenarnya masih doktor, itu juga menjadi masalah. Jadi masih banyak ya persoalannya, ya. Jadi jangan kemudian serang dulu, ya. Karena apa? Karena merasa, ini Surya dan topi merah salah. Dia tidak cermat dengan ijazah. Sudah, karena kita cermat bahwa ijazah lainnya juga berbeda, yang asli loh ya, dengan ijazah miliknya Joko Widodo ini, maka itu bisa kita pastikan 99,9% palsu, karena mana identik, itu semua harus sama. Watermarknya harus sama, embossnya harus sama, kemudian juga letak hurufnya sama dengan logo UGM-nya juga harus kalau sama. Kalau berbeda itu berarti beda section atau beda sesi pencetakannya dan itu tidak boleh terjadi. Itu Mas Refli, silakan. Oke. Ya. Aduh, sobat era sekalian, ini manusiawi kalau ngantuk ya. Sampai Enak. dengarkan yang api-api sampingnya aja ngantuk. Iya, enaknya kita kalau main di YouTube ini kan tidak ada yang salah pokoknya. Ngantuk boleh. Namanya manusiawi kan. Tapi walaupun ngantuk, apa yang disampaikan Mas Roy nggak ada yang saya ingat. Tapi Mas Roy ya, ini penting, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ketika pengacara Jokowi mengatakan siap sidang. Kami datang, Pak Jokowi akan datang dan akan tunjukkan ijazahnya. Pertanyaan saya, yakin tuh kalau Pak Jokowi siap sidang. Kedua, mau nunjukkan ijazah yang mana orang? Ijazahnya kan yang diakui sebagai ijazah asli sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Oke. Logika yang fallacy ini ya kan, logical fallacy ini bisa nggak Mas Roy sampaikan nanti Mike ya? Ya. Nah, karena Mike punya fakta juga. Ya, langsung Oke. Dan Mas Michael nanti akan punya fakta baru, kebohongan orang yang meskipun sudah dikatakan secara eksklusif Mike sendirian ketika di podcast Sentana ya. Tapi Mike ini punya bukti bahwa ada orang ya tandem dulu nih, hostnya ganti ya. Ada bukti bahwa yang bersangkutan itu ternyata palsu ketika mengatakan waktu itu dia menyumbang 20 atau 25 juta itu Mike. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa tadi yang kemudian kita sampaikan adalah fakta-fakta yang ada. Jadi artinya apa? Artinya ijazah ini itu memang tidak bisa dikatakan nanti akan saya tunjukkan ijazah asli. Siapa yang bilang itu ijazah asli? Yang memastikan asli dan tidak itu adalah pengadilan. Ya gitu. Dan itu pada pengadilan CLS. Bukan pengadilan tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Lah kok bisa dia bilang nanti akan saya sampaikan ijazahnya asli. Itu bukan ijazah asli, itu ijazah versi Jokowi. Ya gitu loh, ijazah versi kami begini. Beda enggak nanti? Mungkin Bapak salah dengar, itu bukan asli tapi yang dilaci gitu. Yang dilaci atau yang di mana? Makanya kita tunggu. Dan gak ada yang namanya asli sampai dengan ada terbukti itu di pengadilan. Tapi di pengadilan pun harus pengadilan yang benar. Pengadilan yang membuktikan ijazah. Dan itu bukan pengadilan besok yang digadang-gadang mereka dari Polda Metro Jaya. Bisa bayangin gak semuanya? Pengadilan di Polda Metro Jaya itu nanti akan mengadakan Jokowi sebagai pelapor. Kemudian cuman sebentar aja dia. Anda memiliki ijazah. Ya sudah ada Dianu yang mulia. Kemudian mana ijazah? Ditunjukkan ke hakim. Hakim cuma lihat sebentar. Setelah itu coba lihat tersangka maju gitu, terdakwa. Ini ijazahnya. Cuman gitu aja. Tidak ada pemeriksaan ahli di situ. Gak mungkin ada pemeriksaan ahli dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira sidang itu adalah sidang. Karena itu hanya menunjukkan untuk apakah saudara pernah hadir di acara ini. Apakah pernah ditampil
apakah pernah tampil di podcast Sentana misalnya gitu. Ya, tampilkan di situ. Benar ini saudara? Ya, benar. Ya udah. Jadi tidak ada pengujian soal ijazah, jangan salah ya. Itu makanya ketika teman-teman bilang, "Loh kok Mas, kenapa minta dihentikan?" Loh yang dihentikan itu perkara yang ini membelokkan gawang ini yang hanya mengejar untuk pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan soal pembuktian ijazahnya harus kita kejar terus. Itu Mike. Sembari sekarang oper handle dulu ke Mike. Oh ini podcast gotong royong tuh host bisa ganti. Ya, sambil ceritakan dikit Mike soal katanya ada yang orang nyumbang tapi nyumbangnya nggak sampai. Iya, makanya kemarin itu kan saya waktu di Rakyat Bersuara ada sedikit miss lah menurut saya. Iya. Jadi ada kata-kata dari Rismon yang waktu dikonfrontir Bang Refli dan Pak Alkatiri, Iya. Anda terima 50 juta katanya kan begitu. Oh, uangnya untuk Bambang Tri. Katanya kan seperti itu waktu di TV. Ada yang bilang juga katanya untuk Pak Kasmujo. Itu gimana Mike? Ya, Mas, diklarifikasi. itu dia mengatakan ke lawyer lain yang ada di tim kita juga Oke. bahwa oh enggak, bukan Bambang Tri tapi Kasmujo. Nah, saya kasih faktanya sekarang. Ya. Kita bertemu Bambang Tri itu di Blora, Pak ya. Ya, betul. Itu malam-malam dini hari. Ya, kita semua ada. Kayaknya kakak ini ada juga ya. Jam 2 atau jam Iya, jam Ya, jadi itulah kali pertama Rismon bertemu Bambang Tri. Oh iya. Dan di situ memang dia minta ke Dokter Tifa sepertinya ya. Iya. Untuk supaya sekian persen lah atau sekian banyak disisihkan untuk perjuangan. Dan itu kita setuju, kami setuju. Disetujui kan. Tetapi untuk Bambang Tri tidak pernah ada penyerahan uang 25 juta. Oke. Iya. Baik itu cash, baik itu transfer. Iya. Tidak pernah ada penyerahan uang lah, Iya, uang iya, berapapun, mau 20, mau 25, Iya. terserah. Pokoknya tidak pernah ada. Lah kalau ada yang ngaku ngasih ke Bambang Tri segitu itu namanya bohong itu berarti. Kalau menurut saya sih, kalau menurut orang Batak itu namanya panipu. Oh, panipu. Iya. Panipu itu Iya, ya. panipu. Jangan suka dikerjakan itu ya, manipu itu ya. Oke. Nah, jadi Iya. nah, lalu Bambang Tri kemarin saya klarifikasi, ada juga videonya di Sentana Ya. dan beliau mengatakan, "Gak ada Mike. Kok saya hanya dibelikan baju, hanya dibeliin makan." Dan itu nggak sampai 5 juta kata Bambang Tri. Enggak. Jangankan 5 juta Pak Bambang, 1 juta aja mungkin dikit lebih dikit lah gitu. Nggak ada 2 juta lah gitu. Itu, memang bajunya berapa koper sih kan gitu, bisa sampai 25 juta. Iya. Nah, dan mungkin Pak Bambangnya juga nggak pernah mendengar angka itu kan, Iya. bahwa ada angka itu yang dikomitmenkan untuk Pak Bambang dari buku Jokowi White Paper. Menarik. Ya, jadi menurut saya, tapi Pak Bambang berbesar hati kok, Nah, karena dia tahu rasanya di penjara, dan dia tidak ingin Rismon merasakan di penjara. oh gitu ya? Gitu kayaknya. Jadi yang saya dapatkan itu kebesaran hatinya Pak Bambang Tri, Ya. kemurahan hatinya Pak Bambang Tri, mungkin kasihan juga. Rismon ini sudah, ya artinya sudah dicaci maki masyarakat lah. Dan sudah banyak laporan sekarang. Ya, dari Laporan buku ada. buku Gibran Engage, Ya, laporan dari Pak JK ada. laporan ya. Pak JK. Nah, Laporan dari para termol juga untuk ijazahnya. Ya jangan berhenti loh itu. Surat Yang kematian ya? Ya enggak, kalau surat kematian enggak. Tapi oh laporan enggak soal Pak. ijazah palsu. Nah ini kita perjelas ini Pak. Oh gimana? Gimana? Jadi di Sentana juga sudah saya posting tuh bahwa Andi Azwan pernah menyatakan di depan Polda Metro Jaya, kayaknya di parkiran Polda Metro Jaya itu, Oh iya? surat kematian. Itu sudah ada, kami dapatkan, kami lihat sendiri apa-apa. Tapi begitu di TV, ya kan begitu di TV ternyata oh, saya nggak tahu, Loh, kan gimana? gitu, nggak bisa dong. Orang itu kok bohongnya berkali-kali sih? Iya, masa hari Senin bilang ada surat kematian, hari Jumat bilang tidak ada. Oh, iya. Nggak boleh dong ya Bang Andi Azwan ya, tolong Anda konsisten sedikit lah, meskipun agak cacat logika tapi nggak apa-apa. Itu kita Siapa yang maafkan. catat logika? Ya Andi Azwan lah, kan kadang-kadang ngomong saya wartawan palsu, kadang suruh laporin saya ke Dewan Pers. Nah, Kalau saya wartawan palsu ngapain dilaporin ke Dewan Pers? Kan cacat logika itu namanya Pak. Seperti Pak Didit nih, saya bilang dokternya palsu. Dan Tapi- ini loh ya, Mike, saya kasih contoh. Ya. Ini ada tayangan YouTube salah satu infotainment terkenal namanya Cumi Cumi. Wis, Spesial interview, Rismon Endgame, skandal terbongkar, dugaan palsukan ijazah dan surat kematian nih. Wah, Ada nih beritanya nih. Nih spesial interview nih. berarti Rismon Jelas. dan Andi Azwan dan kawan-kawan Iya. kalau tidak terima dengan kata-kata tersebut,
ini nih, Ini beritanya ada. ini yang menyebarkan nih. Nih, Pasal 27 ya Pak, Undang-Undang ITE ya. Betul. Soalnya ada juga di berkas saya, jadi saya tahu. Pasal itu doang yang saya tahu. ada juga nih. 27. Ini yang dikritik Michael, yang dikritik Pak Komjen Ugroseno. Ya. Ya, waktu itu respon ancam gugat 126 triliun jika Bus. tuduhan Tuduhan manipulasi ijazah. itu tak terbukti. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau dalam kasus yang waktu itu dia belum termul. Oh, waktu itu dia Ya, masih prabayar. Masih prabayar ya. Oh, waktu prabayar dia masih menggugat 126 Dan triliun. istilah prabayar pasca bayar ini kemarin juga saya lihat ada digunakan oleh lawyernya juga. Oh, Emang saya nggak bisa nelpon, handphone saya pasca bayar loh. Wih, Sombong. berarti dia sesama pasca bayar. Sesama pasca bayar Ya, ya. nggak apa-apa. Artinya inilah jejak digital, ada semua nih jejak digital respon tuh jelas banget ya. Oke. Bahwa soal surat kematian dan lain sebagainya. Jadi intinya laporan ke dia tuh banyak. Oh, gitu ya. banyak. Jadi saya rasa dia bukan semakin enak tidur, Oh gitu. semakin susah tidur. Ya. Dan ini bukan problem solving tapi problem maker. End game beneran ya, end game beneran. Ya kan? Iya, Gimana? Mungkin Pak Didit lah kan sudah lawyer udah lama, S3, doktor dan seterusnya di ilmu Doktor hukum. asli. Doktor asli lagi. Saya lihat sendiri mata kepala sendiri tadi. Ada sidangnya, ada segala macamnya, ya kan? Emang dari awal? Betul nggak Pak? Gimana menurut Bapak waktu itu? Emang datang dari awal? Telat. Telat dikit tapi baik ada. Ya. Iya, terbongkar lagi nih kan. Ya, saya lihat mata kepala sendiri ruang sidangnya minimal lah. Nah, ini banyak saksi-saksinya. Pengumumannya ada ya. Iya. Lalu gimana menurut Pak Didit? Betul nggak ada 3 macam pengacara? Yang satu itu problem solving. Nah, Pak Didit ini tipe problem solving apa bagaimana? Oke. Pengacara untuk membebaskan klien dan problem solving itu gimana? Nah, tadi saya sempat singgung. Pengacara ini sebenarnya banyak macam. Tidak hanya 3. Oke. Harusnya lebih dari 3. Tapi kalau yang namanya problem solving itu hanya salah satu. Itu konsultan lah. Dia memberikan jasa konsultan. Nah, ada pengacara yang memberikan jasa litigasi. Litigasi ini tadi saya sempat singgung waktu di pidato penutupan. Nah, sidang. Saya bilang pengacara itu tidak boleh berpatokan harus membebaskan kliennya. Oke. Nggak boleh. Ya. Karena ini adalah profesi yang terhormat. Profesi mulia. Ketika kliennya memang ada kekeliruan, dia harus melakukan pembelaan untuk memberikan keringanan. Jadi bukan menghalalkan semua cara. Itu nggak boleh. Ya. Jadi kita harus jalani proses-proses. Kalau ada hukum acara yang tidak benar, tadi saya itu di pra-peradilan, itu ada hukum acara. Kita menyoal masalah penyidik yang keliru, yang melakukan abuse of power. Nah, itu beda. Ya. Terdampak atau tidak nanti kepada pokok perkara silakan. Nah, jadi itulah prinsip pengacara. Tapi banyak sekali jenis-jenis pengacara karena itu tergantung pada karakter. Tapi saya harus tambahkan sedikit ini. Tadi di perkara yang ada ijazah, di perkara yang pencemaran nama baik dan fitnah ini, saya waktu tanggal 15 Desember ini saya ikut hadir di dalam proses gelar perkara 15 Desember di Polda Metro. Saya ikutan melihat ada ijazahnya yang katanya punya Presiden ke-7 Jokowi. Pertanyaan saya Pak, ada gadaj Adamnya nggak? Saya mata fisik itu nggak bisa lihat, Nggak bisa terlihat. nggak bisa gadaj terlihat, Adam itu ya? nggak bisa terlihat. Cuman sepintas, nggak boleh dipegang, dilihat dari jauh. Nah, saya cuman ada pertanyaan satu. Saya lagi bingung. Dan saya sampaikan juga sebenarnya waktu bincang-bincang dengan penyidik, waktu saya diperiksa sebagai ahli, memberikan keterangan sebagai ahli. Kenapa ijazahnya Presiden ke-7 itu disita? Kalau jelas menurut KUHP yang lama, Yang disita itu barang yang apa? barang bukti Yang itu yang hasil kejahatan, terkait dengan kejahatan, atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Baru disita. Jadi Misalnya pisau. ya untuk membunuh. Ya. Atau ada baseball untuk mukul. Nah, misalnya. Kemudian sendok. Sendok juga bisa.
Bisa, bisa. Kalau nyolok mata gini. Bisa juga. Sekali lagi. Iya. Kemarin udah dipakai tuh. Nah, ya itu dia, bisa itu, ya. Jadi itu disita kalau yang namanya barang bukti terkait dengan kejahatan. Nah ini, Jadi ijazah ini dipakai membunuh siapa? nah itulah Atau saya membunuh bingung. karakter mungkin. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi sekarang masalahnya ijazah itu katanya kemudian saya dengar, saya belum tahu ya, dia dilakukan lab krim katanya. Lebih aneh lagi, berarti ada kecurigaan ijazah itu tidak asli, benar gak? Dan itu saya sebagai salah satu yang diperiksa pernah nanya tuh. Heeh. Saya sebagai terlapor ya. Ya. Pernah saya tanya, tolong lihat dong ijazahnya mana dan mau lihat dong hasil lab 4-nya mana, lab krim. Oh proses. Pemeriksaan kedua, proses. Sampai kemarin masih proses. Proses apaan saya nggak ngerti. Nah, Ya kan? makanya kalau hasil lab krim nanti ditunjukkan, kalau memang ada ya, saya cuman menyitir dari sisi hukumnya ya, saya agak bingung nih, ini pembuktian apa? Gitu loh, apa yang mau dibuktikan? Sekarang barang bukti sudah menjadi alat bukti, salah satu alat bukti, kan ada 8 sekarang ini, meskipun termasuk ada pengamatan Bukan hakim. Gini, Pak. Ini kan tentang pencemaran nama baik. Jangan-jangan ini membuktikan siapa saja yang berani mencoba mencemarkan nama baik Jokowi akan berujung begini. Bukan, ini kan terkait ijazahnya kan. Nah, ijazahnya. Jadi kalau dilaporkan pasal 310 KUHP, nah ini kan pencemaran nama baik. Ya. Apa maksudnya? Waktu itu saya tanya sama penyidik. Ini apa maksudnya? Ini ijazahnya itu diakui adalah tidak asli. Lah kan kalau pencemaran nama baik tanpa unsur fitnah berarti Mas Roy ini dan kawan-kawan waktu itu saya bilang berarti dia cuma menista. Tapi isinya benar. Oh sebenarnya itu ijazahnya emang palsu. Kalau Tapi- enggak, kalau pasal 30. Kalau 30 Pasal ini beda, Pak. beda, unsurnya beda. Jadi kalau 310 itu Mas Roy ini disangka melakukan penistaan, pencemaran nama baik. Bilang itu ijazahnya palsu. Lah, kalau orang melaporkan dengan pasal 310, ya. artinya dia mengakui iya ijazahnya palsu. Tapi terlapor ini enggak dan tersangka akhirnya tidak boleh melakukan begitu menista saya dengan mengatakan kasih tahu orang-orang. Oke. Nah, itulah penerapan pasal 310. Ya. Dan di lab krim berarti ijazah itu memang menjadi salah satu barang bukti caranya bagaimana ya terkait dengan kejahatan, hasil kejahatan atau alat untuk digunakan yang menggunakan untuk kejahatan itu. Saya jadi bingung. Ya. Jadi kalau saya analogikan dengan pikiran awam saya, ada nih contohnya seseorang di sini belum mandi. Tapi saya bilang, lu belum mandi lo gitu. Itu kan Itu benar. nama baik tapi ya. Itu benar dianggapnya misalnya Ya, misalnya terus dia laporkan saya 310 pencemaran nama ya, baik dong. betul. Karena dia memang belum mandi. Betul. Tapi Ijazahnya palsu dong kalau 310. nah, kalau 310. Tapi kalau 311 saya sudah mandi. Oke. Kamu fitnah kan Saya gitu. kok dia bilang belum mandi. Betul. Nah, itu. Jadi Saya itu. paham nih, memang kalau dokter beda ya. Ya. Dokter-dokter yang di sini keren-keren memang. Ya, Bukan justru dokter forensik sana tuh. demikian. Itu kira-kira makanya itu yang saya tambahin ya. Oke. Ada berita bagus. Wih, ada berita apa lagi, Pak? Bukan berita bagus, ini ada komentar bagus nih melalui Roy Suryo Official. Ya, gitu. Jadi saya nggak tahu ini siapa tuh, saya baca @favibs titik. Bukan. Besok tuyul botak gemuk rencana mau debat di salah satu TV. Nggak tahu bicara apa ya. Siapa itu tuyul botak gemuk? Saya nggak ngerti loh, dia nulisnya tuyul botak gemuk loh ya. Tuyul botak gemuk. Oke. Enggak, Terus acara apa gitu loh. saya mau mengomentari sebenarnya ya. Ini kan kita cerita tentang Sebentar, tapi ada juga kalau tuyul botak gemuk itu yang itu. Oh, saya nggak tahu. Itu sudah siapa. kata sahabat kita ahli hukum yang muda dan cerdas itu juga. Oh, iya. Ya, itu sudah dicabut juga, nggak boleh ngomong dia. Oh. Yang saya tahu yang sudah di Dibekukan. Iya, yang saya tahu gini, Pak. Saya nih sebenarnya saya mau hati ke hati dengan Pak Jokowi ya. Oke. Karena Pak Jokowi ini saya kasihan. Sudah ditipu oleh Rismond
dan Arif Iksan dan segenap manajemen Gibran Endgame bahwa buku Gibran Endgame sudah ditarik dari peredaran. Itu pertama. masih ada. Nyatanya masih dijual di toko buku. Ya. Nah, waktu itu kan dia bilang, Michael saya laporkan kamu ya, katanya. Loh, kok nggak dilaporkan sampai sekarang? Soalnya saya punya bukti. Nanti kena laporan palsu dia. Iya, benar. Ya kan? Karena memang buku ini gagal ditarik dan Pak Jokowi ditipu. Masih dijual tuh ada notanya dari pembelian di Jakarta Selatan. Iya betul. Saya buka lagi di Rakyat Bersuara kemarin. Jadi itu satu sudah ditipu. Saya berharap Pak Jokowi nggak ditipu oleh seseorang yang kemarin datang ke rumahnya di Solo Ya. dan mengaku sebagai kuasa hukum seseorang. Nah, ini siapakah? Apakah itu tuyul bodak gemuk? Saya nggak tahu. Katanya sih dia kuasa hukum seseorang datang ke rumah Pak Jokowi. Nah terus dia ngaku. Gini. Wah, kayaknya penjelasannya Nggak mungkin, dia nggak boleh lagi jadi kuasa hukum. nggak boleh ya. Ya, jangan sebut nama loh ya. Enggak, saya nggak tahu namanya siapa. Iya. Yang jelas dia pernah di Polres Jakarta Selatan ngaku-ngaku kuasa hukum juga. Pernah, saya nggak tahu kapan. Silakan tonton podcast beberapa ya. Ada podcastnya sahabat kita ya, yang ahli hukum juga yang cerdas, muda ya. Oh, Namanya Abdul Ghafur Sangaji. Iya. Itu ada podcastnya ikut juga di sini. Iya, jadi tapi itu kalau soal pembekuan itu bisa dicari. Anda mungkin kalau tahu namanya tinggal dicari Ada kok suratnya. di Pengadilan Negeri Ambon kalau saya nggak salah ya. Oke, Mac. Daripada Ya, lebar udah panjang. kita- Daripada soal itu, Ya. nah kita tutup dulu. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan selamat atas Pak pengukuhan Dr. Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Wijaya dulu apa Wijayanto dulu? Wijayanto Wijaya. Didit Wijayanto Wijaya. Iya. Ini juga dokter asli ya. Saya kebalik banget Kabarnya takutnya. ada lagi yang tuyul tadi itu. Oh. Ternyata palsu juga dari Waduh. Universitas IC. Apa itu IC ya? Lihat saja kepanjangannya Iya, iya, nanti iya. ya. Itu nanti akan ada yang bongkar juga. Instagram. Instagram. Ya. Ya, Oke. jadi jangan kemudian semua Nah, akan kaos menjadi kaosnya ini udah lama. Kaos yang pernah dibuka oleh teman-teman, tapi ini sekaligus menunjukkan mati dokter 1 jadi zombie. Terbit 1000 endgame lagi. Luar Oke. biasa. Wassalamualaikum Thank you warahmatullahi semua. wabarakatuh.